Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz Iqbal, Nah, mungkin ta'aruf dulu Tat, buat teman-teman. Ustaz Iqbal ini munsyid Tat ya, bahasanya Tat ya. siap. Ya, Masih bernasyid ria Ustaz? masih lah. Insya Allah masih. Ya. Sampai sekarang ya. Oke. Jadi kalau saya itu nasib itu kan sudah jadi bagian dari hidup ya. Masya Allah. Jadi intinya ya sampai kapanpun ya. Sampai kapan? Ya kita jalan. Okay. Ya, alhamdulillah. Selain bernasyid ria, kegiatannya apa ini Ustaz? Selain bernasyid itu saya mengelola ada semacam usaha ya. Ada usaha lah itu. Ada usaha yang bergerak di bidang perawatan, kesehatan dan kecantikan. Oh. Okay. Beauty care begitu Ustaz ya? Ya, beauty care, semacam beauty care. Di Malang Ustaz? Di Malang. Malang. Ini sekarang kita lagi ngurus ini legalitasnya. Lagi ngurus legalitasnya karena selama ini kan produknya itu kan istilahnya belum pakai ya, belum legal. Oh, ngaten. Tapi sudah jalan Ustaz ya? Sudah jalan. Alhamdulillah. Sudah jalan, sudah punya pelanggan. Insya Allah kita tinggal kalau misalnya ilegal seperti itu kan kita bisa lebih pede tadi ya? Iya, betul. Oke, betul. Terus kemarin saya lihat fitness gitu saat malam-malam Ustaz. Oh iya, itu kalau itu memang rutin. Ini saya mulai 19 Desember ya. 19 Desember 2019 Ustaz. 2019 ya. 2019 saya sudah menjalani itu. Kalau sekarang akan hampir tiap hari itu. Sekarang hampir tiap hari karena memang di usia-usia saya ini ternyata jadi kebutuhan. Jadi kebutuhan agar istilahnya kita itu tetap bugar gitu. Siap. Yeah. Fitness saja atau ada yang lain, olahraga futsal gitu kan? Enggak, jadi saya cuma untuk menjaga kebugaran itu saya cuma itu pun fokusnya di treadmill kan. Fokusnya di treadmill, fokusnya di treadmill, jadi bukan kalau misalkan angkat besi, bukan begitu ya. Bukan begitu, tapi memang biar bugar gitu. Iya, biar intinya bugar gitu tadi ya, biar bisa sehat. Intinya bugar. Terus nafas juga tetap panjang gitu kan. Nafas juga tetap panjang, terus badan itu nggak gampang gampang sakit karena misalnya masuk angin gitu ya. Masuk angin ataupun karena makan makanan gitu ya. Jadi itu kita menghindari hal yang seperti itu. Alhamdulillah. Berarti ini salah satu tips sehat juga tadi ya? Ya, tips sehat untuk merawat tubuh ya, juga untuk merawat ini suara ini. Ada pengaruh suara olahraga dengan nafas nggih? Ya, ada. Jadi nafas itu jadi panjang. Jadi panjang. Jadi kalau misalkan kita teriak itu kalau nggak pakai olahraga cuma 3 detik itu sudah selesai. Kalau 3 detik itu sudah selesai. Kalau misalkan dengan olahraga itu bisa sampai 10 sampai 15 detik gitu. Wah, luar biasa. Ya, jadi panjang. Alhamdulillah. Ustaz. Antum yang dulu Ustaz. Suara persaudaraan Ustaz. Suara persaudaraan Ustaz. Sejarah singkatnya Ustaz. Katanya ini alumni Universitas Brawijaya ini katanya. Iya, jadi sebetulnya intinya bukan alumni ya. Jadi dulu masih pada kuliah, gitu kan? Masih pada kuliah. Terus kalau saya di UMM ya, Muhammadiyah. Ada yang di Unisma, ada yang di UIN sekarang ya, di UIN. Ada yang di IKIP sekarang UN ya, sekarang UM. Kemudian ada Brawijaya. Jadi intinya basicnya itu kos-kosan sebetulnya.
Oh, lebih ke kos, bukan kampus ya. Iya, bukan kampus ya. Jadi maksudnya kos-kosan, bukan kampus. Jadi di situ satu kosan itu ada berbagai macam universitas. Jadi dari situlah kita itu membuat satu grup ya. Jadi memang misi kita kan misi dakwah ya. Jadi bukan istilah misi hiburan, misi apa gitu. Ini misi dakwah, cuma yang disampaikan melalui sarana hiburan. Gitu. Itu berarti semester berapa, Tat? Campur apa semester campur itu? Campur. Campur. Ada yang baru masuk itu juga ada. Langsung diajak gitu tadi ya? Jadinya. Ya langsung. Jadi intinya, kalau saya waktu itu sudah ini, waktu itu masih semester 7 kalau nggak salah itu. Oh, udah semester akhir ya, 7-8 ya? Iya, itu sudah habis-habis KKN. Gitu. Oh, habis KKN. Habis-habis KKN, terus ya apa teman-teman kemudian ya segitulah, jadi macam-macam lah. Itu tahun berapa, Ustaz? Tahun dimulai dirintis tahun 95. Ya. 95. Mulai dirintis tahun 95 ya, tahun 95. Tapi kita punya album itu mulai tahun 96. 96 Ustaz ya. Kita mulai punya album tahun 96. Yang dari situ akhirnya terus ya. Terus kemudian dalam perjalanan waktu teman-teman itu lulus, kemudian mereka ada yang kembali ke kampung, ada yang berangkat ke kota lain untuk bekerja gitu kan. Terus ada yang semuanya begitulah, semua banyak pendatang Ustaz nggih, bukan asli Malang semua nggih? Ya kayaknya malah tidak ada yang asli Malang itu. Oh, ngoten. Tidak ada yang asli Malang. Kalau saya memang asli Jawa Tengah, tapi tinggal di Malang. Oh, jadi Jawa Tengah. Berarti teman-teman itu semuanya pendatang, ya? Iya, semuanya pendatang. Jadi, iya, jadi 100% pendatang itu. Masya Allah. Iya. Keren. Itu pencetus awalnya sinten Ustaz? Jenengan atau personil lain? Ya, saya. Terus saya memberanikan diri, kemudian mengajak teman-teman, terus ya yang mau alhamdulillah, nggak mau ya saya ngajak yang mau lah gitu. Saya ngajak mau, kemudian dalam perjalanannya memang akhirnya bisa dikatakan itu bubar ya, bisa dikatakan, tapi sebetulnya tidak bubar. Tapi ya teman-teman tidak bisa aktif karena sudah sibuk dengan kegiatannya sendiri-sendiri ya, memang sendiri-sendiri. Jadi ya kita tidak bisa memaksa untuk berkarir dalam dunia nasir gitu. Karena memang misi kita memang misi dakwah, bukan misi pekerjaan, bukan misi usaha ya, belum ya. Jadi masih begitulah. Iya. Misinya bukan itu, tapi albumnya sudah lumayan tadi. Iya, jadi itu kan yang ini album memang banyak ya, cuma rata-rata di kalangan kita saja gitu. Di kalangan kita saja, artinya tidak sampai keluar. Kalaupun sampai keluar itu juga tidak seberapa banyak lah. Jadi yang penting biaya produksi itu. Personilnya berapa dulu, Zat? Pertama sampai akhir ada personilnya 7. Tapi terus ya ganti-ganti ya. Jadi personilnya ganti-ganti. Jadi intinya yang 7 ya, yang 6 itu tetap ya. Yang 6 itu tetap. 6 apa 5 gitu. Tetap. Dan yang lainnya itu pilih berganti. Ada yang lulus, ada yang ya gitulah, pulang kampung ya gitu. Silih berganti. Kerja gitu. Ya. Yang penting bisa berkarya dengan jumlah 7 dan 6 itu tadi ya. Iya, betul. Jadi intinya kita terus berkarya tanpa memperdulikan seberapa banyak jumlah kita. Makanya ketika saya tinggal sendiri ya, ya saya tetap berkarya gitu. Tetap berkarya untuk membuat nasib baru gitu ya, nasib baru, dan teruslah ini kita begitu. Ya, alhamdulillah.
Jadi dulu kalau catatan saya ada 11 ya. 11. Grup ini terakhir tahun berapa, Ustaz? Dalam grup ini terakhir, kita ngegrup terakhir tahun 2008 kalau nggak salah itu. 2008 saya ya? tahun 2008, cuma setelah itu kan kita sering ketemu di Jakarta. Jadi setelah itu kita sering ketemu di Jakarta, jadi ya ketemu di panggung. Berarti langsung nggak pakai latihan nih? Iya, latihannya sebentar, sebentar, di tempat transit gitu kan. Latihan sebentar di tempat transit, setelah itu kita langsung tampil gitu. Kemudian terakhir 2 tahun yang lalu. Masih ketemu kan? Oh ya, masih ketemu. Untuk yang tahun kemarin tahun 2019 saya sendirian. Nah, kalau yang jenengan sendirian, saya mengikuti sudah ada di YouTube, Ustaz, sudah. Ya. Asik maksudnya. Apa yang tentang ayah itu, Ustaz, nggih? Betul. Nah, itu asik sekali, Ustaz. Ciptaan sendiri, Ustaz, nggih? Iya, jadi itu lagu saya. Nah, nggih. Tapi jenengan Ustadz Iqmal SP begitu memang sengaja tadi ya? Ya, jadi kalau ini nama ini ya Iqmal Suara Persaudaraan. Ngoten ya. biar brandingnya tetap Ustadz ya? Iya, tetap melekat gitu. Tetap melekat. Ustadz, ini anak-anak muda ini Ustadz. Kan mungkin banyak yang belum tahu. Kalau mungkin ada yang penggemar nasyid mania begitu, insya Allah tahu Ustadz ya. Nasyid sama lagu religi itu beda apa sama Ustadz? Ya sebetulnya sama aja ya. Jadi lagu religi itu kan cuma kebanyakan kan orang yang bergerak di nasyid itu memang rata-rata mereka punya visi misi dakwah gitu. Oh, mantap. Jadi beda dengan kalau musik religi. Kalau musik religi itu kan penyanyi pada umumnya dan mereka itu mengambil momen atau kesempatan di waktu-waktu tertentu, misalnya Ramadan, kan? Ramadan atau Syawal atau Idul Kurban, gitu ya. Jadi untuk membuat lagu-lagu yang ikut tren gitu. Ikut tren, betul. Trennya apa? Trennya religi. Akhirnya mereka bikin trennya adalah dakwah, trennya adalah syiar Islam. Akhirnya mereka membuat lagu. Mereka tidak mengatakan bahwa itu nasyid, tapi mereka mengatakan bahwa itu musik religi. Tapi kalau nasyid continue Ustaz ya, dengan karyanya tidak mengenal momentum Ustaz ya? Iya, nasyid ya. Tidak mengenal momentum, kemudian yang jelas punya visi misi dakwah. Ya, visi misi dakwah. Iya, jadi itu yang membedakan antara kita dengan yang lain-lain. Kalau menurut jenengan, Ustaz, di tahun-tahun ini nasyid itu gimana, Ustaz? Perjalanan nasyid Indonesia? Kalau agak masih tersendat. Cuma memang makin marak gitu. Makin marak, cuma istilahnya tidak mengkristal sampai misalnya booming begitu ya. Booming ya. Ini begitu, kalaupun ada ya itu dari luar, karena memang kalau dari luar kan penggarapannya juga sangat serius seperti Maher Zain gitu kan. Seperti Maher Zain, itu memang istilahnya spesialis lagu-lagu Islam. Jadi nasyid ya, jadi berarti Maher Zain termasuknya ke nasyid Ustaz nggih, bukan ke lagu religi. Nggih, termasuknya ke bukan. Jadi karena memang Maher Zain juga punya misi dakwah ya. Jadi masuknya ke nasyid. Nanti yang bedakan adalah misinya itu tadi ya. Misi dakwahnya itu pada orang-orang penyanyi-penyanyi yang umum, dia hanya pada momen-momen tertentu nyanyikan lagu religi ya. Tapi kalau nasyid itu sepanjang waktu dia itu membawakan khusus lagu-lagu yang Islami saja, lagu-lagu dakwah lah. Ini beda cara ini maksudnya ketika nasyid itu sudah memproduksi karya,
untuk istilahnya untuk disebarluaskan atau di-boomingkan begitu kan, kalau lagu-lagu biasa kan cepat gitu Zat ya. Kalau nasyid itu kira-kira ada trik atau tipsnya Zat yang beda begitu? Sebetulnya bikin cepet karena ada duitnya. Oh. Iya, jadi itu nanti untuk sarana promosinya itu, karena promosinya itu kan mahal, itu lumayan mahal. Nama Hirzen kenapa beliau bisa lebih cepat ya? Karena memang ada pemodalnya, ya, ada pemodalnya dan itu dipromosikan kemana-mana di seluruh dunia. Makanya Hirzen itu cepat besar karena ada yang bayar. Kalau yang kayak kita ya masih belum ada ininya, produser yang khusus ya, produser yang khusus yang biaya itu dalam investasi yang besar itu, dalam investasi yang besar, sehingga yang terjadi ya kita stagnan itu. Kita stagnan. Cuma mungkin karena kenapa tidak membuat investor itu melirik gitu, karena mungkin kita juga belum bisa sebagus Maher Zain misalkan begitu. Proses penggarapan lagu, penggarapan musik gitu. Jadi mungkin begitu. Jadi memang belum punya nilai jual lah. Iya, strategi promosi kemudian karyanya itu sendiri Zat ya harus punya nilai jual Zat ya. Betul. Ya, karena saingannya juga lagu-lagu. Iya, saingannya juga lagu-lagu biasa ya. Istilahnya lagu-lagu yang memang digarap secara serius itu. Jadi untuk kita menurut saya belum ada yang digarap sebagai sangat serius ya. Intinya begitu. Kalau berarti jenengan terakhir single Zat ya? Tahun berapa Zat? Ya, terakhir single itu mulai tahun 2016 ya. 2016 sudah mulai single. Iya. Sudah mulai bikin single-single lagu-lagu yang solo gitu ya. Bikin lagu-lagu yang solo, kemudian alhamdulillah sampai sekarang. Sampai sekarang Zat. Terakhir bikin lagu tahun berapa? 2020 ada karya Zat? Terakhir ada. Terakhir bikin lagu ya kemarin gitu ya. Oke. Yang ini karena saya bikin lagu terus gitu. Masalahnya ini Zat. Untuk rekaman bareng enggak. Kalau saya kan nggak mikir bareng ya. Intinya karena teman-teman juga belum tentu bisa gitu. Teman-teman enggak yang kemarin ngajak cover itu loh Zat, ngajak apa? Oh iya. Oh itu ya. Yang di Malang aja merapat itu loh Zat. Ya, betul. Ya. Jadi itu kemarin ya. Jadi ya minggu lalu. Baru minggu lalu Zat ya. Iya, minggu lalu. Ya, jadi intinya tapi saya bikin terus kok. Saya bikin terus. Intinya tidak berhenti lah gitu. Tapi kemarin saya lihat YouTube-nya memang benar ya Ustaz, yang kayaknya belum banyak Ustaz ya. Atau di ini Ustaz, di publisher-nya Ustaz, di publish-nya Ustaz, bukan di. Iya. Jadi memang kita belum garap serius nih. Kita belum garap serius. Jadi kalau YouTube-nya itu sekarang ini jadi sarana untuk menyimpan karya gitu. Oh, ngoten. Jadi untuk menyimpan karya, bahkan saya tidak mempromot di Facebook saya misalkan gitu, di Facebook, di IG. Jadi saya tidak mempromot itu di YouTube itu, tapi karena memang itu sementara untuk menyimpan aja. Oh, ngoten nggih. Mengurangi memori di HP gitu, Ustaz. Betul, gitu. Jadi mengurangi memori di HP dan itu disimpan di YouTube. Gitu. Alhamdulillah. Tapi beneran Ustaz, enak yang tentang ayah itu Ustaz. Itu bisa diceritakan sedikit Ustaz mungkin? Ya, itu pengalaman dulu masa kecil ya. Pengalaman masa kecil, kalau orang dulu kan memang mendidiknya begitu keras ya. Istilahnya dengan fisik, dengan mental. Ya, dengan fisik, dengan mental, jadi beda dengan metode pendidikan sekarang. Kalau sekarang kan dengan online pun bisa gitu kan, kalau dulu tidak bisa gitu. Kemudian orang-orang dulu itu kalau misalkan salah langsung dibetulkan gitu kan, langsung ditegur gitu. Kalau sekarang enggak,
sekarang bikin dulu, tahu-tahu nggak lulus gitu kan. Saking kelamaan didiemin. Tahu-tahu nggak lulus itu. Jadi kayak gitu itu. Karena anak-anak sekarang kalau misalkan langsung begitu marah dia itu. Iya. Anaknya marah, kemudian nanti nggak mau belajar lagi. Berarti tentang ini nih, apa namanya, pendidikan ya, pendidikan ayah kepada putranya ya. Kepada anak. Kepada anaknya. Pendidikan itu berapa lama Ustaz? Apanya? Penggarapan dari mulai nulis. Kalau nulis naskah itu sebentar ya. Kalau sebentar. bikin naskah itu sebentar ya. Paling 15 menit lah ya. Wah, 15 menit selesai. Sudah jadi liriknya. Iya, pokoknya kita punya ide. Punya ide, oh ini nih gitu ya. Punya ide yang ide bagus nih, langsung duduk dan sudah nulis pemilihan kosakata, terus ini yang biasanya yang agak sulit itu pemilihan kosakata. Jadi ya karena memang gimana caranya agar tidak terkesan menggurui. Ya. Kemudian baru nada, Ustaz? Iya, baru nada biasanya bareng-bareng. Oh, bareng lirik, sama nada, kosakata biasanya. Kosakata. Semua biasanya bareng-bareng. Terus kemudian semua di-take di Malang atau sampai ke Jakarta, Ustaz? Dulu di Malang ya. Dulu di Malang, terus apa? Kalau sekarang sudah kadang di Jogja, kadang di Semarang, kadang di Jakarta, kadang di Bandung, kadang di Depok, ya, kadang di Bogor, kadang di mana-mana ya pokoknya. Oh gitu. Ya. Maksudnya kenapa, Ustaz? Beda studio, beda hasil atau gimana, Ustaz? Beda studio, beda hasil. Tergantung pada saat itu yang kita perlukan itu yang bagaimana. Kalau misalkan model-model pop gitu ya, kita baiknya ngambilnya di Bandung. Gitu. Ya. Karena sense of popnya itu kalau Bandung itu kuat. Iya, banyak terlahir ya band-band pop katanya. Betul itu. Ya, jadi kita ngambilnya di sana, jadi biar pengemasan lagu itu jadi renyah ya, kemudian masing-masing itu juga begitu ya. Bisa renyah lah. Gitu. Enggak. Alhamdulillah. Jadi kesulitan dalam lagu, memproduksi lagu. Iya. Saya kira ya bisa aja gitu. Kalau misalkan pas lagi nggak ada ide ya nggak bikin. Susah. Tapi kalau pas lagi ada ide ya gitu, 1/4 jam itu jadi. Gitu. Langsung 15 menit itu. Langsung. Intinya untuk memunculkan ya, cari stimulan ya, untuk memunculkan inspirasi. Ya. Biasanya jaringan ngapain Ustaz? Saya nggak harus pada ini dengan momen-momen tertentu ya, tapi saya melihat sesuatu yang fenomena yang tidak biasa lah gitu. Fenomena yang tidak biasa, biasanya saya suka itu. Kemudian apa namanya, tag rekamannya itu bisa sampai berapa lama, Ustaz? Kalau tag rekaman paling satu lagu itu antara 1 sampai 3 jam lah gitu. Cuma lagu itu. Cepatnya segitu, Ustaz ya? Secepat itu nggih? Iya, jadi ya tergantung kita latihannya. Tapi musik kalau sudah siap, Ustaz ya? Ya, musik sudah siap. Aransemen dan lain sebagainya. Jadi ketika lagu, kita mau masuk studio, musik sudah siap dulu. Ya. Musik sudah siap dulu, terus begitu musik sudah siap, langsung masuk studio, kita rekaman, take vokal ya, terus sudah sebentar kok itu. Belum pernah ini, ada karya home recording, Ustaz, di rumah? Belum. Ya. Belum ya? Belum. Saya kebetulan orangnya kurang telaten kalau masalah gitu. Oh, ngoten. Jadi ya kalau nulis, kalau bikin ini mungkin ya di rumah. Saya senang. Tapi kalau untuk kutak-kutik ya, itu barang elektronik studio itu saya agak
agak tidak punya kompetensi ke situ. Langsung ke sumbernya aja Dad ya. Langsung ke tempatnya betul, aja Dad. Langsung ke betul. Ya, sekarang ini. Ngoten nggih. Wah, enak kan Mas, udah. ini ada lagu begini, tolong garap musiknya. Oke. Intinya begitu. Mahal mboten sih, Dad? Rekaman itu mahal mboten sih, Dad? Relatif ya. Jadi kalau satu lagu itu habisnya mungkin antara 5 sampai 5 juta ke atas lah. 5 juta ke atas dari satu lagu. Iya, satu lagu ya. Masya Allah. Dan kalau Nasyid Ustaz dengan biaya rekaman segitu kira-kira gimana Ustaz? Minimalis banget. Minimalis banget ya Ustaz ya? Ya, minimalis banget. Jadi kalau standar ya 150 lah. Standar 150 juta ya standar itu. Enggak, maksudnya dengan biaya rekaman segitu kemudian project maksudnya di industrinya Ustaz, lagu tersebut. Di industrinya income-nya Ustaz. Nah, itu sesuai kalau, Ustaz. Ya nanti yang penting kan kalau gini ya, kemarin kalau kita yang penting itu break-even point dulu, BEP dulu. Ya. Yang penting BEP dulu, balik modal dulu. Maka sudah balik modal biasanya kan kita tinggal bikin lagi. Okay, jadi intinya kalau sisi industri memang harus yang pertama harus betul-betul bagus itu, betul-betul bagus, artinya layak untuk dijual, layak untuk masyarakat. Jadi, sekarang sudah bukan kaset tuh Sang ya, sudah masuk ke sekarang masuk ke minimal ya. Sekarang ya minimal CD ya, minimal CD. Maksimalnya ya Spotify, kemudian iTunes ya. Iya, yang digital Ustaz ya. Ya digital. Tapi tetap meskipun begitu para penikmat nasib itu mereka lebih suka kalau misalkan punya secara fisik, ya, punya fisiknya, jadi punya CD lah gitu. Ngoten nggih. Punya CD itu kemudian ditandatangan ya, nah gitu. Iya, beda rasanya saja. Beda kan misalkan ketika dengan hanya ngambil di Spotify gitu misalkan gitu ya, jadi beda itu. Iya. Jadi kira-kira akan terus berkarya Ustaz ya? Insya Allah saya terus berkarya, ya tidak boleh berhenti. Karena dakwah itu memang tidak boleh berhenti. Ya, jadi dakwah berhentinya nanti kalau pas mati. Ketika meninggal Ustaz. Cuman ini medianya kebetulan nasyid begitu Ustaz. Medianya nasyid ya nasyid dan tulisan-tulisan lain pada umumnya. Pesan Ustaz untuk anak-anak muda Ustaz, mungkin yang belum tahu nasyid biar suka ke nasyid, kemudian yang sedang semangat memproduksi nasyid, motivasinya dari senior. Gimana Ustaz? Saya pikir begini ya, untuk membuat sebuah karya yang sempurna itu memang harus dimulai dari biasa dulu. Artinya tidak bisa orang itu membuat karya kemudian langsung sempurna. Tapi buatlah dulu karya dulu, bikin karya dulu. Setelah itu nanti akan jadi sebuah karya bagus kalau sudah bisa sesuai dengan jam terbang. Ya, jadi bekerja dulu, berkarya dulu, tapi evaluasi terus. Kurangnya apa? Kurangnya di bagian mana gitu ya. Jadi intinya kalau misalnya harus langsung sempurna ya tidak bisa gitu. Tidak bisa. Jadi berproses. Kemudian berproses. Terus kita tidak anti kritik ya. Kita tidak anti kritik ya, tapi kita seneng lah dapat masukan. Memang rasanya pedas gak enak, cuma itu membuat kita jadi lebih bagus dalam berkarya, lebih sensitif lagi. Biar teman-teman suka nasyid Ustaz. Kalau ya nggak bisa dipaksa. Ya dikenalkan dulu. Gitu ya. Dikenalkan dulu dengan lagu yang enak gitu ya. Maksud saya sekalian promosi tadi ya, teman.
Iya tadi. Ya biasanya antum promosinya gimana, Sir? Atau soft gitu ya? Saya tidak pernah melakukan hard selling ya. Karena memang bagi saya itu bukan tujuan. Bagi saya itu bukan tujuan. Jadi mungkin yang melakukan hard selling itu ya silakan orang lain saja. Industri ya. Ini karya industri. Gitu. Saya fokus di karya. Ya. Fokus di karya. Jadi yang kalau sudah selling itu biar industri lah gitu. Subhanallah ini, Masya Allah. Wah, sangat menginspirasi sekali, Zat. Wah. Saya alhamdulillah sudah pernah bikin lagu, cuman untuk marhalah, Ustaz, untuk alumni, untuk sekelas. Ya udah itu pertama dan terakhir, Ustaz. Nah, makanya ini ingin dapat motivasi dari antum. Alhamdulillah sore ini selain saya juga nanti teman-teman juga termotivasi untuk membuat lagu sebagai sarana dakwah juga. Setria begitu. Jadi memang harus itu ya, intinya jangan berhenti. Kita berkarya itu jangan berhenti. Jadi jangan takut kalau karya kita itu jelek begitu loh. Jangan takut kalau karya itu jelek, karena untuk membuat sebuah karya bagus memang tidak bisa langsung bagus ya, tapi memang biasanya dimulai dari yang jelek-jelek dulu. Iya, kan biasanya dalam satu album itu yang populer kan 1-2 lagu, Ustaz nggih. Mungkin contohnya begitu mungkin. Misalnya kan begitu, jadi nggak semua bisa the best gitu, walaupun betul. Pembuat lagu yang berkelas sekalipun dalam satu album memang pasti sebetulnya sebetulnya memang itu triknya bisnis ya, triknya industri ya. Gitu. Jadi triknya industri, jadi lagu yang mahalnya tuh yang harganya mahal cuma 1 atau 2 gitu, 1 atau 2. Jadi yang lainnya itu sekedar untuk memenuhi kriteria album isinya 8 lagu misalkan ya. Itu kan yang enteng-entengan gitu. Tapi yang digarap serius itu 1 atau 2. Itu ini kita kalau bicara juga industri, tapi kalau betul itu. Tapi kalau kita bicara karya seni ya, biasanya itu ya kita bikin yang bagus-bagus semua. Tapi ada juga Setia yang satu album itu hampir rata memang bagus kualitasnya begitu. Iya, ada. Tapi rata-rata industri 1-2 bagus, yang lainnya biasa gitu. Ya karena memang kan mahal ya, lagu bagus itu kan harganya mahal. Jadi industri nggak mau rugi gitu. Kalau mau ya begitu, kalau nggak mau ya udah gitu kan. Iya begitu. Jadi industri kan memang begitu, dia maunya duitnya kan nggak boleh rugi gitu. Duitnya harus balik, harus. Kalau misalkan bikin albumnya kita kemudian duitnya nggak balik, ya akhirnya kita nggak dikontrak lagi. Itu gimana, Sat? Maksudnya lebih baik kan sekarang udah ada YouTube, Sat ya? Kita tetap pakai industri atau udah langsung post YouTube begitu aja kayak? Kalau industri kalau mau ini ya industri. Kalau YouTube itu kan istilahnya jalan pintas ketika kita nggak punya duit. Kalau industri memang semuanya lengkap, ada medsosnya, ada musiknya, ada konser-konser ininya juga ada gitu. Istilahnya konser-konser offline ya, jadi itu ada. Itu industri itu memang syaratnya begitu. Iya kan, kalau di koplo-koplo itu Denny Caknan kayak gitu kan awalnya dari YouTube, saat baru industri ngeliling kan gitu. Betul. Nanti kalau sudah followernya udah banyak ya, subscribernya sudah banyak ya, jadi nanti itu baru dilirik oleh Indonesia. Ayo deh, bikin ini sama saya gitu. Kita belum ya, karena memang kalau saya belum garap secara maksimal tentunya ya, belum garap medsosnya ya. Jadi nanti kalau ya kan harus ada timnya gitu. Sekarang kalau semua pengennya nyanyi semua ya yang garap ini siapa? Ya kan?
Ya, jadi pengennya terkenal semua gitu. Kalau industri kan gitu enggak. Kalau industri yang punya duit, nggak mau terkenal nggak apa-apa, yang penting duit aku berlipat-lipat gitu. Gitu. Ya, jadi yang terkenal kamu aja gitu, yang terkenal kamu aja. Tapi yang panen aku. Gitu. Oh. Wah, luar biasa ini. Kayaknya levelnya belum nyampe Ustaz. Nanti kita pelan-pelan Ustaz. Ya memang. Tapi yang penting berkarya terus ya. Yang penting berkarya, betul Ustaz. Dan itu tadi ya Ustaz ya, sarana dakwah juga Ustaz ya. Oke. Alhamdulillah. Jadi karyanya dapat, dakwahnya juga dapat, luar biasa. Iya. Okay. Sampai jam berapa Ustaz kalau fitness malam? Kayaknya kok ngantuk. Kalau fitness itu, saya kalau fitness sampai jam 9:30. Oh, sampai jam 9:30. 9:30 ya, 9:30. Habis itu lembur lagu apa gimana Ustaz? Enggak, habis itu ke Ramadan gini ya tilawah ya. Tilawah, lembur, kadang sampai jam 12, kadang sampai jam 1, kadang sampai 1:30, kadang sampai jam 2. Ya, setelah itu biasanya tidurnya 1 jam. 1 jam, kalau sudah akhir Ramadan begini ya setengah jam bisa jadi ya, setengah jam karena setengah jam aja Ustaz. Bangun lagi ya, karena malamnya harus bangun lagi ya, terus sholat bareng anak-anak sama istri. Terus, setelah itu nanti kalau ini lanjut subuh tilawah lagi sampai maghrib duha, setelah itu baru biasanya tidur ya. Tidur gitu. Iya, tidur sampai jam 10 itu biasanya saya bangun itu jam 10. Okay. Itu tanpa alarm, udah otomatis saja kan? Iya, sudah alarm itu, kayak selama Ramadan itu saya begitu. Jadi karena mungkin nggak tahu ya, saya juga nggak tahu ini. Mungkin karena sudah terpola Ustaz ya. Iya, jadi itu setelah itu kalau misalkan kemarin sampai jam 2 gitu, sampai jam 2 biasanya habis zuhur itu saya tertidur lagi. Loh, memang ya, apa nggak pernah tidur siang Ustaz malah? Kalau misalkan sudah tidur sampai jam 10 biasanya kan saya nggak tidur lagi. Kalau misalkan malamnya itu misalkan cuma sampai jam 1 sampai jam 12. Yeah. Tapi nanti kalau misalkan sampai jam 2 itu biasanya masih ngantuk gitu. Biasanya masih ngantuk, nanti tertidur. Jadi ya tertidur, namanya orang tertidur gimana coba? Ya, jadi tidak sengaja tahu-tahu habis sholat ngantuk banget itu sudah urusan kelar, ya, terus apa namanya tertidur gitu. Tapi saya usahakan dalam Ramadan ini setiap habis sholat, menjelang sholat sama habis sholat itu saya usahakan agar bisa tilawah dulu, ya. Bisa tilawah dulu, kemudian kecuali maghrib ini. Kalau maghrib kadang-kadang saya menjelang maghribnya saja, kadang-kadang setelah maghribnya saja, gitu. Kadang-kadang juga enggak, gitu. Kalau banyak yang dibahas, berbuka, ya. Betul, gitu. Banyak yang dibahas sama anak-anak. Anak-anak kan juga minta dikomentarin kan masakannya gimana, gitu. Masakannya gimana, enak apa enggak, terus kurang apa kayak gitu kan. Jadi ya begitu. Alhamdulillah. Hari-hari antum Ustaz ya. Tilawah, tapi tetap olahraga juga, istirahat juga, komplit Ustaz. Ya, jadi ya intinya harus begitulah. Biar berkembang. Karena memang itu tadi saya kepengen bugar terus ya. Karena bugar terus, kalau namanya usia 52 tahun kan bukan usia yang muda itu ya. Sudah lebih dari setengah abad kan itu. Sudah lebih dari setengah abad, tapi kalau masalah kebugaran, kalau masalah semangat, kita jangan sampai tua lah. Gitu. Jangan sampai tua, tapi harus tetap bugar. Ini saya juga berusaha terus ya, agar berat badan juga tidak tidak obes ya, tidak obesitas. Tapi ini saya lagi menurunkan berat badan ya, badan biar sampai paling tidak angka di
ya, angka di 60 berapa gitu. Yeah. Jadi sekarang ini sudah diet nasi mboten? Kalau saya memang sudah mengurangi nasi ya. Sudah mengurangi nasi. Sebetulnya gini, sebetulnya saya tidak diet. Saya makan semua dimakan. Ya. Saya memang semua dimakan. Cuma begini, untuk nasi sebisa mungkin kalau karbohidrat itu ya, kalau karbohidrat kalau bisa jangan nasi gitu. Ya, diganti dengan kue-kue yang enak-enak gitu. Oh gitu. Beda Ustaz ya. Sama-sama karbohidrat tapi beda. Iya, beda. Jadi kan dirasa ya, mendingan kalau nasi kan biasa aja udah dari dulu gitu kan. Tapi kalau makanan-makanan enak kan macem-macem gitu. Meskipun intinya karbo-karbo juga kan jarang gitu kan. Ini jarang ketemu. Misalkan anak-anak bikin cheese stick misalkan gitu ya. Bikin cheese stick, ya gitu saya makan banyak. Tapi nasinya dikurangi. Iya, nasinya dikurangi ya. Nasinya dikurangi. Jadi ininya begitu. Oke, alhamdulillah Ustaz, insya Allah terima kasih sudah menginspirasi. Kita doakan semoga Ustaz Iqmal selalu sehat dan membuat karya-karya lagi untuk Nasyid Indonesia, ya Ustaz. Amin, insya Allah. Mudahnya ya, biar istiqomah. Amin, 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 amin. Semoga puasanya berkah Ustaz, sekeluarga. Amin. Amin. Terima kasih, selamat berbuka Ustaz. Amin, insyaallah. Jazakallah Ustaz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.